warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Safira Nurhaliza dari BKI 7D dengan NIM 1194010147. Pada video kali ini, saya akan mereview sedikit banyaknya tentang materi yang telah saya pelajari selama semester 7 di mata kuliah kewirausahaan. Baik teman-teman, yang pertama ada materi mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kewirausahaan. Tentunya kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan kreatif dan juga inovatif yang didasarkan pada kiat dan sumber daya yang kita miliki. Hakikatnya itu untuk mencari peluang bisnis gitu. Adapun kepemimpinan ini dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam berwirausaha tersebut dapat terorganisir dengan baik. Lalu ada yang selanjutnya materi mengenai teori kreativitas dan inovasi, proses kreativitas dan membangkitkan daya imajinasi serta intuisi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menemukan ide-ide baru dari sebuah masalah yang ada, hingga nantinya akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Sedangkan inovasi merupakan sebuah proses menemukan atau memastikan dan juga mengimplementasikan sesuatu yang baru kepada situasi yang baru dengan konsep kebaruan yang berbeda bagi kebanyakan orang karena yang sifatnya yang relatif. Materi yang selanjutnya ialah planning dalam bisnis. Bahwasanya perencanaan bisnis atau planning dalam bisnis itu merupakan sebuah unsur yang pokok dalam keberhasilan kita untuk menjalankan bisnis gitu. Tanpa adanya planning, tentunya bisnis tidak akan terarah dan juga tidak akan menjadi jelas gitu. Karena pada dasarnya perencanaan dapat membantu sebuah bisnis atau perusahaan agar tetap berada pada jalan usahanya, tidak teralihkan fokusnya pada kegiatan yang lain. Fokus dalam usaha ini dapat membantu perusahaan agar dapat mencapai target, sasaran, dan visi misi perusahaan. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Adapun tujuan dari ukhuwah Islamiyah adalah agar bisa mewujudkan hubungan persaudaraan yang ditandai dengan nilai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bebas dari segala tuntutan kebutuhan, baik itu dari segi duniawi maupun dari segi materi. Nah, peluang memang bisa terjadi kapanpun gitu, diibaratkan emas yang bernilai yang akan terasa sayang jika harus dilewatkan. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu ada studi lapangan ya, kita terjun langsung ke lapangan mengenai bisnis kuliner sushi janda gitu. Pada hakikatnya, setiap pebisnis memiliki kisah perjalanan bisnis yang berbeda-beda. Walaupun dari berbagai jenis bisnis, misalnya dari kuliner, fashion, elektro, dan lain sebagainya, di mana dalam setiap tahapan pasti terdapat berbagai tantangan yang berbeda-beda gitu. Adapun peluang usaha di sekitar kita itu tentunya banyak ya teman-teman. Semuanya dapat mendatangkan ide bisnis yang baik gitu. Contohnya seperti Pak Lukman, pemilik atau owner dari Sushi Janda yang ada di sekitar kampus 1 UIN Bandung. Beliau itu terinspirasi dari temannya yang menjual sushi dengan isian yang mentah seperti sushi pada umumnya. Selain terinspirasi, beliau juga berinovasi untuk menjual sushi yang berbeda dari biasanya. Jadi beliau menamakan sushi tersebut adalah Sushi Janda. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu jalan menuju wirausaha yang sukses. Nah, tentunya kita sebagai wirausaha ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses dalam pengambilan resiko, menjalankan sendiri usaha, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, menciptakan inovasi yang baru, serta pendekatan yang inovatif dan juga mandiri. Seorang yang akan menjadi wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas sehingga seorang wirausaha tersebut itu bisa komit dalam menjalankannya. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Tentunya kita sebagai seorang wirausaha selalu ingin produk yang kita miliki itu terjual habis gitu, meningkat secara bertahap gitu ya. Adapun pemasaran dari proses kebutuhan yaitu ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada pemasaran online. Nah, pemasaran online ini merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Adapun juga pemasaran offline, yaitu proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu dan terjadinya proses transaksi jual beli secara tatap muka. Lalu ada memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Nah, dalam aspek bisnis dari aspek finansial ini ada yang dinamakan working capital, yaitu suatu selisih antara aset perusahaan
yang saat ini berada dengan liabilitasnya, di mana working capital ini bisa diketahui dengan mengurangi kedua unsur tersebut dengan komunikasi yang baik. Nah, pebisnis sendiri dapat menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, yaitu pelaku bisnis dan juga konsumen. Nah, untuk materi yang terakhir mengenai bisnis plan. Dalam perencanaan bisnis plan tersendiri merupakan langkah atau dokumen yang harus disusun secara cermat dan tentunya membantu pengusaha dalam mengambil keputusan. Jadi ini tuh bisa menjadi poin penting dalam menjalankan sebuah wirausaha. Nah, tujuan dari bisnis plan ini tentunya membantu para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya agar terus berkembang. Adapun cara menyusun bisnis plan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, kenali bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua, membuat visi dan juga misi. Yang ketiga, membuat ringkasan rangkaian bisnis. Yang keempat, teliti. Yang kelima, melakukan analisa. Yang keenam, desain, pengembangan, operasional, dan juga manajemen. Dan yang ketujuh, siapkan anggaran dan pembiayaan. Mungkin cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Tentunya seru sekali belajar kewirausahaan di semester 7 bersama dosen yang luar biasa. Tentunya kita tidak hanya diajarkan bagaimana caranya public speaking, caranya kita presentasi di depan teman-teman, tapi kita juga diajarkan bagaimana caranya kita memulai bisnis gitu dengan perorangan maupun dengan teman-teman yang lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.